Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas investasi dan resiko dengan studi kasus. Dari kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, kita akan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, apa saja resiko yang diabaikan oleh investor, dan bagaimana kita bisa belajar dari kasus ini. Yuk kita mulai. KSP Indosuria mulai dikenal sejak tahun 2012 dan berhasil menarik dana dari ribuan masyarakat dengan iming-iming bunga tinggi antara 8% hingga 12% per tahunnya, jauh di atas bunga deposito bank. Namun, pada tahun 2020, koperasi ini dinyatakan gagal bayar dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 14 triliun atau sekitar 16 triliun. Hal ini yang menjadikannya kasus penipuan investasi terbesar di Indonesia. Modusnya adalah mereka mengklaim sebagai koperasi sah yang menawarkan produk simpanan berjangka dengan bunga tinggi, tetapi tanpa aktivitas usaha produktif yang jelas. Uang investor diduga digunakan untuk membayar investor lain, pola yang mirip skema Ponzi. Dari sudut pandang keuangan bisnis, jelas bahwa resiko investasi di Indosuria sangat tinggi, tetapi banyak para investor yang tidak menyadarinya. Beberapa resiko utama antara lain: 1. Resiko likuiditas, di mana dana masyarakat tidak bisa ditarik kembali. 2. Resiko legalitas, meskipun berbadan hukum koperasi, produk investasi yang ditawarkan tidak diawasi oleh OJK atau Bank Indonesia. 3. Resiko reputasi, transparansi keuangan sangat rendah, laporan keuangan tidak dipublikasikan. Di sisi lain, return yang ditawarkan sangat tinggi dan ini harusnya menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam prinsip keuangan. Semakin tinggi return yang dijanjikan, semakin tinggi pula resiko yang menyertainya. Pendiri KSP Indosuria, Henry Surya, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana, penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Masyarakat merasa tertipu karena produk yang dijanjikan tidak sesuai dengan praktik koperasi yang sah. Namun, dalam proses pengadilan, sempat terjadi kontroversi karena Henry dibebaskan oleh PN Jakarta Barat. Saat ini, kasus ini masih terus berjalan di tingkat kasasi. Lagi mesti melapor ke siapa lagi, mau dibawa lagi kemana lagi nasib kita semua ini 6.000 orang menjadi korban dan tidak mendapatkan keadilan sama sekali, sedikit pun. Bahkan seluruh terdakwa yang diadili semuanya dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kami nggak tahu lagi, kami juga sudah pasrah, kita nggak tahu lagi Indonesia mau dibawa kemana kalau model yang seperti ini saja bisa lepas. Jaksa penuntut umum juga turut kecewa atas keputusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan para saksi yang sudah dihadirkan. Dan ini saya laporkan ke Presiden. Saya pribadi akan saya laporkan ke hakim ini. Saya akan laporkan pribadi, nama saya Sanan Tanjung ya. Ini lengkap saya. Saya tidak mau begini-begini pengadilan. Ini aneh, putusan paling aneh. Putusan nggak berpihak pada korban. Jaksa akan melakukan kasasi dan bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaporkan putusan hakim yang dianggap janggal. Sebelumnya, terdakwa lain yakni Jun Indria yang merupakan asisten Henry Surya juga turut divonis bebas dari dakwaannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nah, dari kasus KSP Indosuria, ada poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelum berinvestasi. 1. Selalu cek legalitas lembaga keuangan di situs OJK atau Bapeti. 2. Hati-hati terhadap iming-iming bunga tinggi yang tidak masuk akal. 3. Lihat transparansi laporan keuangan dan audit eksternal. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan memberikan edukasi literasi keuangan ke masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Itulah analisis singkat kasus gagal bayar KSP Indosuria sebagai bagian dari studi resiko investasi di dunia nyata. Semoga video ini bisa memberikan wawasan untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi.